The Indonesian Legal Resource Center menggelar pelatihan paralegal bagi anak-anak jalanan untuk memberikan pendidikan hukum yang diikuti oleh 25 anak jalanan yang berasal dari 8 rumah singgah yang berada di Jakarta dan sekitarnya. Seakan ragu menatapku, lalu waktu demi waktu satu-satu berlalu, menyisakan warna kelabu menjadi biru. Lembayung senja, lembayung senja. Tujuan utama diselenggarakannya pelatihan ini adalah 1. Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada anak-anak jalanan tentang masalah-masalah hukum dan hak asasi manusia yang sering mereka hadapi. 2. Mengenalkan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi hak-hak mereka. 3. Membangun komunikasi antar anak jalanan yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Hari pertama, kegiatan diawali dengan pembukaan, perkenalan, mengungkap harapan dan kekhawatiran, kontrak belajar, dan pembagian tugas. Kemudian, diikuti pemilihan ketua RT dan RW yang bertanggung jawab terhadap pembagian tugas. Tugas ketua RT adalah membuat rangkuman materi untuk disampaikan pada hari berikutnya dan memberikan hiburan sebelum pelatihan sesi siang dimulai. Lingkungan yang akan lebih indah lagi, supaya lingkungan kita tuh bebas dari nyamuk-nyamuk nakal. Saya ketua RW, saya bimbing kalian semua. Dan supaya lingkungan kita tertib dari virus-virus. Terima kasih. Virus-virus setan semua. Kita saksi ya. Sirsak coblos nomor 4. Saksi. Roti. Roti. Ketika disebut dengan anak jalanan, menurut adik-adik sekalian, kalimat atau kata anak jalanan itu udah pas belum untuk adik-adik sekalian? Silakan. Mungkin ada yang mau kasih pendapat tentang hal itu. Silakan. Masih ada yang keberatan? Enggak, saya nggak mau disebut anak jalanan. Nggak keberatan. Hah? Biasa. Tapi kita anak jalanan yang plus. Jangan terlalu
diremehkan banget tentang anak jalan ini pasti. Kalau aja lah ya dijalanin aja. Oke. Ada yang sulit, anak jalanan kepanjangan lah. Bilang aja Anjal. Ya. Oke. Enak sekarang jalan aja. Saya mau menceritakan tentang diri saya di jalanan lewat gambar. Misalnya saya menggambarkan saya lagi dikejar. Hari kedua, pelatihan diawali dengan penjelasan fasilitator tentang materi yang akan dipelajari selama 1 hari. Materi pertama adalah hukum dan paralegal. Fasilitator mulai membahas materi dengan membagikan kertas plano kepada setiap RT untuk mengungkapkan berbagai permasalahan yang mereka hadapi selama di jalanan melalui sebuah gambar. Setelah itu, fasilitator meminta pandangan kepada peserta tentang apa itu hukum. Ada beragam jawaban yang mereka berikan, antara lain 1. Hukum adalah peraturan dan yang melanggar mendapatkan sanksi. 2. Hukum itu adalah keadilan. 3. Hukum itu menentukan salah dan benar dan menyelesaikan masalah. Judulnya dari jalan ke mati. Dari jalan ke mati. Pertama ketika kita sedang mengamen, tak tahu ada kantin lewat kan. Jadi itu ditangkapin dengan cara paksa gitu, ditarik-tarik, kita namakan supaya kita naik ke mobil Satpol PP. Seru nggak sih? Dari kita diangkut dari Satpol PP, terus kita dimasukin ke dalam panti sosial. Satunya kedua ya. Kemudian ada masalah kekerasan oleh orang dewasa, ada kekerasan oleh Satpol PP, ada juga ketidakpedulian pemerintah, terutama ketika sakit, gitu ya. Tapi ternyata juga ada happy, senang-senang kebersamaan, nyanyi-nyanyi dan sebagainya. Hukum itu apa ya? Peraturan dari yang bisa dibuat dan dengan sendirinya yang apabila melanggar mendapatkan sanksi. Kemudian, fasilitator menjelaskan tentang pengertian hukum sebagai seperangkat ketentuan yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh, dan adanya sanksi bagi yang melanggar. Hukum itu terdiri dari 2, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang dibuat oleh lembaga-lembaga negara seperti DPR, pemerintah, dan pemerintah daerah. Sedangkan hukum yang tidak tertulis adalah norma sosial atau hukum adat yang ada di masyarakat. Nah, hukum itu ini agak sulit ya. Tapi ya benar-benar teman-teman bisa memahami secara sederhana. Jadi hukumnya seperangkat aturan. Aturan itu buku gambarnya. Itu sangat kesannya tebal ya. Hukum itu, tapi enggak sebenarnya. Nah, selanjutnya bagaimana hukum yang baik? Teman-teman tadi sudah identifikasi kan? Hukum yang baik gimana? Nah, tapi terdapat 4 kriteria hukum yang baik, yaitu 1. Isinya sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. 2. Dibuat dengan melibatkan masyarakat. 3. Pelaksanaannya tidak diskriminatif. 4. Dapat diterima oleh masyarakat. identifikasi ya, apa itu keadilan. Nah, tadi hukum itu harus menjamin tentang kesehatan, pendidikan, pekerjaan, itu aja yang paling utama buat teman-teman. Nah, itu sebenarnya dari keadilan juga, terutama keadilan sosial, pendidikan, kesehatan. Memang yang saya tekan itu mungkin menyangkut perjuangan anak yang udah jauh dari ibu bapaknya, dan dia juga berjuang demi mencari makan, gitu kan, mencari makan. Dia juga mencari pengalaman hidup. Tadi kan dia mungkin yang tadi dia pernah bilang, saya ingin mati saja, karena dia sudah malah berkali-kali. bilang berkali-kali dia ingin mati. Kenapa? Karena ya kehidupan dia tuh buta, apa aja yang itu saya jalan dulu sama. Cuman dia itu gampang putus asa gitu. Oke,
Adik-adik sekalian, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke agenda berikutnya. Topiknya adalah anak. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi hak-hak anak. Setiap RT berdiskusi secara kelompok untuk menuliskan apa saja hak-hak yang seharusnya dinikmati oleh anak-anak. Setelah itu, setiap RT menjelaskan hasil identifikasi tersebut. Perlindungan orang dewasa. 3. Hak asasi anak. 4. Identitas kewargaan negara. 5. Hak mendapatkan pendidikan. 6. Hak kesehatan dan bermain. 7. Hak perlindungan dari kekerasan. 8. Nasihat dari orang tua. Fasilitator kemudian menjelaskan tentang hak-hak anak yang diatur dalam Konvensi Hak Anak yang dapat ditemukan pada pembukaan dan batang tubuh. Terdapat 4 prinsip Konvensi Hak Anak. 1. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak. 2. Hak hidup dan tumbuh kembang. 3. Prinsip non-diskriminasi. 4. Partisipasi anak. Yaitu prinsip di mana tidak dibedakan itu anak itu berasal dari mana, agamanya apa, sukunya apa, warna kulitnya apa, atau agamanya apa. Perlindungan kepada anak adalah non-diskriminatif, jadi tidak boleh dibedakan. Kalau anaknya kulitnya putih lebih dilindungi daripada yang hitam dan sebagainya, tidak. Sehingga posisinya sebetulnya kalau teman-teman lihat, ini ada anak, lingkaran terluar dan paling dekat adalah keluarga, lingkaran berikutnya adalah komunitas, lingkaran berikutnya lagi negara, lingkaran berikutnya adalah internasional. Jadi siapa yang punya kewajiban untuk melindungi anak adalah semuanya ini di luar anak itu sendiri. Keluarga pada posisi yang sangat sentral, sehingga sebetulnya fenomena anak jalanan adalah Materi terakhir adalah pengenalan terhadap sistem peradilan pidana. Fasilitator meminta kepada peserta yang memiliki pengalaman berhadapan dengan aparat untuk menceritakan kasusnya. Dari cerita tersebut, terlihat banyak anak jalanan yang berhadapan dengan hukum, seperti tindak kekerasan oleh Satpol PP, pengelola panti, dan polisi. Kemudian untuk beberapa tindak pidana yang lain, misalkan pencurian itu juga di KUHP hukumannya bisa di atas 5 tahun. Gitu. Kemudian untuk pengeroyokan itu di bawah 2 tahun pengeroyokan itu. Jadi ada beberapa kategori tindak pidana yang berat, khusus untuk narkoba, pembunuhan itu sangat berat sekali. Nah, kebetulan kita sudah punya undang-undang narkoba dan sudah ada. Kasus yang dialami juga beragam. Ada tuduhan pelanggaran perda, pemalakan, narkoba, dan lain sebagainya. Dari kasus-kasus yang dialami tersebut, tidak ada bantuan berarti yang diberikan kepada anak untuk menjamin agar hak-hak mereka tetap terpenuhi. Padahal, ketentuan undang-undang sudah menegaskan perlunya perlakuan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, seperti memperoleh bantuan hukum, dipisahkan dari orang dewasa, diperiksa secara kekeluargaan, dan sidang secara tertutup. Nggak ada ya. Nah, dari jaksa nanti saya ceritakan di sini apa saja yang terjadi dari kepolisian dan kejaksaan. Nah, kasusnya masuk ke pengadilan. Nah, pengadilan. Jadi pengadilan itu tadi sepertinya bayangannya seperti yang di abang siapa? Rendi. Ya, Rendi tadi dijelaskan. Di situ ada hakim ya. Biasanya dalam perkara biasa itu 3 orang hakim ya. Kemudian untuk tindak pidana biasa ya. Kemudian di samping kirinya itu ada jaksa dan di samping kanannya ada pengacara. Nah, karena kalau kita yang pernah mengalami kasus tsunami, sebuah hal yang pernah kita nyanyikan bersama-sama dan pernah kita untuk mereka dan tanyakan untuk menang
Hari ketiga, ada beberapa materi yang disampaikan, diantaranya adalah hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, pengenalan terhadap Perda Ketertiban Umum, pengenalan terhadap lembaga yang terkait anak jalanan, teknik pengorganisasian sebaya, dan pertolongan pertama bantuan hukum. Proses pembelajaran dalam materi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum diawali dengan permainan peran oleh peserta sebuah drama peradilan kasus Raju. Seorang anak kecil yang harus mendekam di penjara bersama orang dewasa yang dibawa ke pengadilan hanya karena bertengkar dengan teman kelasnya, walaupun hanya sehari. Setelah itu, hakim mengatakan, kamu anak ini harus dimasukkan ke penjara. Pengacara, seorang pengacara yang idealis, dia membela kepentingan anak, dia mengatakan, Pak Hakim, persidangan ini harus dihentikan Pak Hakim. Ini tidak sesuai dengan keadilan Pak Hakim. Ini menyalahi prosedur Pak Hakim. Raju adalah anak kecil, jadi dia harus dibebaskan sekarang juga Pak Hakim. Pak jaksa bilang, nggak bisa Pak pengacara. Jaksa New York. Peragaan proses persidangan Raju yang diliput oleh banyak media mengakibatkan perkembangan kejiwaan Raju terganggu. Pengadilan akhirnya memutuskan Raju bersalah karena melakukan penganiayaan dan dikembalikan kepada orang tuanya untuk dididik. Dibawa pergi oleh pengacara. Acara sidangnya belum selesai. Tetapi hakim mengatakan anak ini harus dikembalikan kepada orang tua dan harus dibina lebih lanjut. Akhirnya semuanya pun bernyanyi, bernari bersama-sama. Joget. Genggam tanganku, kita bergandengan, beriring bersama. Janganlah ragu, lepaskan semua beban jadi hilang. Semua berpaling bergembira, bergandengan. Semua berpaling bergembira, bergandengan. Semua berpaling bergembira, bergandengan. Yuk mari berdendang bersautan. Dan pada siang hari ini kita akan memperdebatkannya Pak Lurah, Gubernur, ada silakan saya. Kenapa sih Anda bikin perda ini sehingga Anda bilang bahwa perda ini perlu dan memang perdanya Lingkungan DKI Jakarta supaya lebih aman, tertib, dan karena di sini itu di Materi berikutnya adalah pengenalan terhadap Perda Ketertiban Umum. Pembelajaran sesi ini dikemas melalui debat terbuka antara pemerintah DKI Jakarta yang pro terhadap Perda Ketertiban Umum dengan NGO dan ANJA yang kontra terhadap Perda Ketertiban Umum. Sebelum debat dimulai, masing-masing pihak diberi kesempatan untuk menyusun argumentasi atau alasan terhadap mengapa mereka pro dan kontra terhadap Perda Ketertiban Umum. Fasilitator kemudian menjelaskan tentang substansi Perda Ketertiban Umum dan masalah-masalah yang ada di dalamnya. karena pemerintah tidak membatasi penjualan kendaraan bermotor. Oke. Ya. Itu saya kira itu bisa dijembatani. Tapi untuk pasal-pasal lain Anda keberatan juga atau Anda malah mendukung nih? Silakan. keberatan juga Pak. Keberatannya gimana? Materi ketiga adalah pengenalan terhadap lembaga yang terkait dengan anak jalanan. Mengawali materi, fasilitator meminta peserta mengidentifikasi siapa kawan dan lawan. Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat 4 lembaga utama yang sering berhadapan dengan anak-anak jalanan, yaitu Satpol PP, Panti Sosial, Rumah Singgah,
dan lembaga bantuan hukum. Fasilitator kemudian menjelaskan apa fungsi dan peran masing-masing lembaga-lembaga tersebut. Selain keempat lembaga tersebut, ada juga lembaga yang terkait dengan anak jalanan, yaitu Lembaga Perlindungan Anak, Komnas HAM, dan lain-lain. Tapi hanya diberikan kepada mereka yang tidak mampu. Mereka yang tidak bisa membayar pengacara. Satpol PP itu bertugas, ya fungsinya itu apa? Untuk melaksanakan apa? Perda. Dia adalah sebagai apa istilahnya? Penegaknya perda. Dia adalah penegak perda. Ya. Jadi ada perda. Perda kan kalau tidak ditegakkan berarti nggak berfungsi, nggak efektif. Nah, Satpol PP itu adalah polisinya. Jadi rata-rata teman-teman ini hampir pernah berurusan dengan tertib ya, semua dengan polisi. Dan tadi yang dari yang teman-teman ceritakan itu belum pernah ada yang menghubungi LSM ya. Materi terakhir adalah pertolongan pertama melalui bantuan hukum. Pemberian materi diawali dengan pertanyaan fasilitator. Apa yang mereka lakukan pertama kali ketika menghadapi masalah hukum? Dari pertanyaan ini ada banyak jawaban, seperti menghubungi teman, kakak pendamping, pacar, dan lain-lain. Ditonjok di gambar apa yang maksudnya? Gitu. Ada memang minta bantuan juga dari rumah singgah atau dari yang lain? Ada. Jadi umum ini nggak ada teman-teman secara umum sebenarnya paling maksimal menghubungi rumah singgah itu pun susah. Kemudian Ketika anak berhadapan dengan hukum, maka ada tindakan yang perlu segera dilakukan. Pertama adalah memberitahukan kepada teman dekat atau rumah singgah. Salah satu yang penting dilakukan adalah memberitahukan kepada lembaga bantuan hukum atau NGO yang memberi perhatian bagi anak-anak jalanan. Pendampingan oleh pengacara diperlukan untuk menghindari terjadinya kekerasan ataupun penyimpangan dalam prosesnya, sehingga hak-hak anak tetap terpenuhi. Kami concern terhadap masalah anak jalanan. Nanti kita akan kasih kontak dari LBH Jakarta. Siapa yang bisa dihubungi? Teman-teman harus cepat, makanya mungkin nanti besok kan ada rencana tindak lanjut, ya. Nah, nanti kita bisa susun sama-sama sebetulnya apa yang bisa dilakukan bersama-sama nanti setelah pelatihan ini selesai. Jangan sampai setelah pelatihan ini selesai ya teman-teman ya bubar lagi kan. Ada dua agenda di hari keempat pelatihan, yaitu
menulis kronologi peristiwa anak jalanan yang berhadapan dengan hukum, dan membahas rencana tindak lanjut. Fasilitator mengawali penjelasan pentingnya menulis kronologi. Kronologi diperlukan untuk kepentingan pembelaan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam menulis kronologi, perlu memperhatikan 5W1H, yaitu what, apa, where, di mana, when, kapan, who, siapa korban, saksi, dan pelakunya, why, kenapa terjadi, dan how, bagaimana kejadiannya. Setelah menjelaskan bagaimana menyusun kronologi, kemudian masing-masing RT diminta mengisi form laporan pengaduan berdasarkan kasus dari anak jalanan yang sudah dipersiapkan. Kegiatan ini dilanjutkan dengan pembahasan rencana tindak lanjut. Ada beberapa rencana yang disepakati, yaitu 1. Menggelar pertemuan rutin di rumah singgah secara bergilir. 2. Bertukar nomor kontak. 3. Membuat grup melalui Facebook. 4. Mengupload video di YouTube. Di samping itu, ditetapkan Rafli sebagai ketua RW yang mengkoordinir kegiatan dan perwakilan dari masing-masing rumah singgah. Sebelum penutupan, ILRC menjelaskan bahwa akan ada kegiatan sekolah hukum untuk anak jalanan di rumah singgah, bekerja sama dengan beberapa fakultas hukum yang berada di Jakarta. Kita memang harus tetap bersama.